Yang namanya orang-orang Arab ketika melakukan perjalanan kemudian ke Yaman dan kemudian ke Syam, itu nggak ada yang berani begal. Nggak ada yang berani begal. Kenapa? Ternyata takut kualat tuh. Karena mereka orang yang memegang kuncinya Ka'bah. Yeah. Padahal kalau orang selain Quraisy sering dibegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para asatidzah, para kiai, para guru. Ingkang kula hormati para sepuh bini sepuh. Ingkang kula hormati pengurus Masjid Nurul Husnul Iman. Masyaallah. Husnul Iman nggih. Kalau takut Masjid Husnul Autor takutnya macam ini. Nggih, alhamdulillah. Ingkang kula hormati Dr. Husnul Autor sekeluarga, yang kula hormati para rawuh ingkang dahat kinurmatan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, monggo kula lan panjenengan sami sesarengan muji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kenikmatan ingkang kathah. Saking kathahe nikmat Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sami mboten saged ngetang nikmate Allah. Ngene apa mboten Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Manawi panjenengan sedaya niku ngetang-ngetang nikmatipun Allah, panjenengan mboten saged ngitung. Monggo kula panjenengan sami muji syukur ing ngarsanipun Allah taala kelawan ati inggih menika ati kula lan panjenengan sami narima ing pandum marang sedaya nikmate Allah Subhanahu wa taala lan bersyukur kelawan lisan kula lan panjenengan sami mboten matur kecuali kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat ingkang sae diaturaken. Lan kula lan panjenengan sami bersyukur marang Allah Subhanahu wa taala kelawan amal perbuatan, kula lan panjenengan sami ngelampahi amal-amal ingkang saleh, amal-amal ingkang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kaping kalih sholawat salam mugi-mugi tercurah marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sholawat wa lumeber marang keluarganipun, para sahabatipun, lan sedaya umat ingkang miturut sunahipun ngantos dinten kiamat. Amin. Alhamdulillah, kita berkumpul di masjid yang insya Allah menjadi masjid perjuangan ya Pak ya. Masjid untuk mendidik umat ya. Masjid untuk mensejahterakan umat. Insya Allah juga masjid yang kita cintai bersama ya. Insya Allah kita sering bersilaturahim di sini ya. Alhamdulillah ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tema kita di kesempatan yang baik ini itu berkaitan dengan dua judul pokok, yaitu nikmat aman dan nikmat berkecukupan. Nikmat apa Bapak Ibu? Aman dan berkecukupan. Ini dua nikmat yang luar biasa. Dua nikmat yang sangat agung, dua nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri bersama. Kenapa Bapak Ibu kita syukuri? Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian, kata Allah, mensyukuri nikmat-nikmatku, maka aku atau kami, kata Allah, akan tambahkan nikmat untuk kalian. Bapak Ibu pengen buat nikmatnya ditambah? Pengen? Nah, maka bersyukur kepada Allah. Dan tadi di mukadimah kami sampaikan, ternyata syarat bersyukur ada 3. Di hati, di lisan, dan di perbuatan. Hatinya bersyukur merasakan nikmat sekecil apapun. Kemudian lisannya mengucapkan kalimatut thayyibah. Kemudian dia menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk meraih keridhoannya. Dia menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk wasilah beribadah. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah taala,
Bapak-bapak yang kami cintai karena Allah, ternyata ibadah itu sangat luas. Ibadah itu sangat luas. Kata para ulama, ibadah itu artinya apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan semua yang Allah Subhanahu wa taala cintai, itulah ibadah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita minum, minimal kita akan mendapatkan 9 pahala. Berapa, Bu? Coba kita hitung, nggih. Ya, coba ini memang ada minuman, bersyukur sama Allah ya. Yang pertama, niat minum untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan tenaga untuk bisa taat kepada Allah. Dihitung berapa, Bu? 1 ya. Kemudian dengan tangan kanan 2 gitu ya. Berapa? 2. Baca bismillah. Kemudian tidak bersandar 4 ya. Tidak berdiri 5 ya. Kemudian ketika minum, bismillahirrahmanirrahim, 3 tegukan. Berapa pahala? Berapa? Ini ada yang 7 dan 8 ini. Ya udah ya. Kemudian nggak ditiup 8. Nggak bernapas ketika minum 9. Minimal berapa, Bu? 9. Masya Allah ya. Duduk tidak berdiri tadi sudah dihitung ya. Ya. Juga pelengkapnya 10 ketika dia minum minuman yang halal. Ya, apalagi dia minum bareng sama istrinya di tempat yang sama. Sekarang kan istri-istri kan sudah ada apa namanya, Bu? Apa namanya ini? Lipstick ya. Jadi kalau minum itu kelihatan dari mana gitu. Suaminya harusnya nyari, ya jangan malah tadi dari mana malah dihindari, jangan. Ya. Tapi dicari dari tempat yang sama ya. Coba bayangkan, minum saja ternyata pahalanya banyak. Setiap hari berapa kali kita minum? Wah, Masya Allah, nggak terhitung gitu ya. Masya Allah. Kata Pak Dokter, minum sehari 3 liter Ibu ya. Kalau semakin sering kita minum air putih, insya Allah semakin sehat. Baik, kita lanjutkan. Jadi ternyata nikmat Allah ini sangat banyak. Di antara nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat aman dan juga nikmat berkecukupan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah hafal surat Quraisy ya. Baik, kita baca dulu bareng-bareng. Saya baca, nanti jamaah sekalian mengikuti ya. Biar kita mendapatkan keutamaan 4. Yang pertama, berkumpul di masjid Allah ya. Kemudian kita membaca Quran. Nanti akan turun yang pertama ketenangan, akan turun rahmah, akan dijaga malaikat, dan nama kita satu persatu akan disebutkan di langit. Walaupun namanya Jawa sekalipun, ya misalnya namanya Sunaimah misalnya gitu ya, Allah sebutkan nama tersebut ketika memang mengaji. Sudah siap ge? Kita menggunakan nada ros. Nada apa? Ros. Rumusnya bagaimana? Abata sajahakho. Coba 1, 2, 3. Abata sajahakho. Abata sajahakho. Abata sajahakho. Insyaallah kompak sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf
rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum ditahan begitu kan, saya ulangi, wa amanahum min khauf. Masya Allah ya. Ini surat apa namanya Bu? Surat Quraisy tanpa al, bukan Al-Quraisy tapi surat apa? Quraisy. Quraisy ini nama suku yang paling mulia di daerah Jazirah Arab, termasuk Nabi Muhammad juga dari suku Quraisy. Nah, surat ini tentang apa? Cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang-orang dari suku Quraisy, ya. Kita artikan li'ila fi Quraisy, kebiasaan suku Quraisy. Jadi ilaf itu artinya apa? Kebiasaan. Jadi orang-orang Quraisy ini punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim, kebiasaan mereka. Rihlah. Rihlah itu apa? Melakukan perjalanan. Ya. Asyita musim dingin. As-shayf musim panas. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan yaitu di musim dingin dan juga di musim panas. Masya Allah ya. Tidak disebutkan di sini musim durian, tidak ya Bu ya. Masya Allah ya. Nah, pertanyaannya, kemanakah mereka mengadakan perjalanan? Ya. Jadi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika musim dingin mereka biasanya mengadakan perjalanan kemana? Ada yang tahu? Karangjenggol apa Karangpete nih? Ya. Kemana ibu-ibu? Ketika musim dingin itu mengadakan perjalanan ke daerah Yaman. Daerah mana? Yaman. Jadi ibu kalau ketemu orang Arab kok marganya Ba, itu orang Yaman rata-rata. Misalkan Basalamah, Bawazir, Baswedan, apalagi? Basmalah, nggak ada Basmalah. Ya, Abduh misalkan ya, itu rata-rata dari daerah Yaman gitu ya. Jadi melakukan perjalanan ke negeri Yaman di musim apa? Musim dingin. Pertanyaan lagi, berapa kilometer dari Saudi ke Yaman? Nah, Masya Allah. Bagus Bu, itu jawaban yang paling bagus ya. Dan jawaban yang paling saya harapkan gitu. Masya Allah ya. Jujur Pak ya. Masya Allah ya. Perjalanan dari Saudi sampai daerah Yaman itu adalah 994 km. Jauh ya. Sini Bandung berapa Bapak? Kira-kira berapa kilometer? Berapa Pak? Berapa? 400. Berarti bolak-balik masih punya lebihan ya. Jauh ya. Nggak pakai pesawat Bu, jalan kaki, kadang naik onta, kadang naik kedelai. Bukan, apa? Keledai, masa kedelai? Astagfirullahaladzim. Iya, naik keledai. Keceplosan Bu, maaf. Kemudian melakukan perjalanan di musim panas ke daerah mana Bu? Ke daerah Syam. Daerah mana? Syam itu sekarang menjadi 4 negara ya. Syria, terus Lebanon, terus Palestina,
Satunya lagi apa ya? Sebentar kita ulangi coba ya. Syria, Lebanon, Palestina. Satunya apa? Yordan ya, kalau tidak salah ya. Itu adalah daerah Syam ya. Berapa jaraknya, Bu? Nggak tahu lagi ya. Jaraknya adalah 1485 km. Ya, lebih jauh ya, lebih jauh daripada ke daerah Yaman. Ya. Untuk apa, Bu? Ternyata untuk berdagang, jemaah. Memang orang-orang sana itu pandai berdagang, ya, luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang Quraisy untuk masuk agama Islam. Apa kata Allah? Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu, maka beribadahlah kalian semua wahai orang-orang Quraisy, rabb hadzal bait, Allah Rabbnya rumah ini. Maksudnya apa rumah ini? Ka'bah, Masjidil Haram. Kenapa dinamakan rumah Allah? Karena di rumah itu, di bangunan itu Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Makanya dinamakan rumah Allah, masjid itu kenapa? Di bangunan itu Allah diibadahi. Salat, ngaji, pengajian ya. Itu di mana? Biasanya di masjid. Ibadah mahdhah ya, seperti itu. Maka ibu-ibu, setiap masuk masjid niatkan iktikaf. Mulai sekarang ya. Setiap masuk masjid niatkan apa? Iktikaf ya. Biar selama kita duduk kita mendapatkan pahala iktikaf. Sudah niatnya iktikaf, niatnya ngaji, Masya Allah pahalanya berlipat ganda. Tayyib. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka beribadah? Karena Allah memberikan dua nikmat. Yaitu apa? Alladzi at'amahum min ju'. Yang pertama, karena Allah berikan mereka makanan sehingga mereka terjauhkan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rasa aman sehingga mereka jauh dari rasa takut. Jadi ibu-ibu, ceritanya begini. Orang-orang Arab itu Masya Allah ya, dagangannya itu laris manis, dapat rezeki banyak. Dan kalau kita lihat negeri Arab, Jazirah Arab itu mendapatkan doa dari Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ya Arab ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berikanlah penduduknya rizki ya yang sangat banyak, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka kita melihat walaupun Saudi itu gersang, buah apapun ada di sana. Semangka banyak, ya. Buah kesemek juga ada. Sri rezeki ada, Bu. Apa yang nggak ada di sana? Ya. Padahal di sana itu tidak ditanam. Ya. Ternyata pada apa? Diimpor. Masya Allah. Ya. Tadi Bapak contoh ada peciplukan nggak? Ya barangkali ada gitu. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Kenapa saya bisa cerita? Karena ibu saya tinggal cukup lama di Saudi. Ibu saya ya tinggal di sana, maka cerita di sana itu nyari apa aja ada. Insya Allah ya. Jadi bibi yang dirahmati Allah Taala rezekinya banyak. Yang kedua, wa amanahu min khauf, aman dari rasa takut. Jadi ceritanya, yang namanya orang-orang Arab ketika melakukan perjalanan kemudian ke Yaman dan kemudian ke Syam, itu nggak ada yang berani begal, nggak ada yang berani begal. Kenapa? Ternyata takut kualat tuh. Karena mereka orang yang memegang kuncinya Ka'bah. Yeah. Padahal kalau orang selain Quraisy sering dibegal. Tapi kalau tahu orang mana tuh? Orang Quraisy, kabur semua begalnya itu. Takut kenapa? Kualat. Nah, maka nikmat aman sama nikmat rezeki itu merupakan nikmat yang sangat besar. Nah sekarang pertanyaan ini ibu jawab dengan yakin. Kira-kira nikmat aman sama nikmat sehat dan makanan
Tak bagi dua ya, aman sama sehat dan makanan. Kira-kira lebih besar mana? Aman apa sehat? Ada yang bilang sehat, ada yang bilang aman ini. Ikhtilafal ulama gitu ya, berbeda pendapat ini ya, masya Allah. Ada yang madhabnya nikmat sehat, ada yang madhabnya nikmat aman. Kira-kira yang mana ini? Masya Allah. Hah? Saya mau coba angkat tangan dulu deh. Siapa yang berani angkat tangan ibu? Silahkan ya. Ada yang berani menjawab? Menurut saya ini alasannya apa? Ada yang berani? Saya kasih Ufia. Silahkan. Masya Allah. Oke, memang para ulama juga berbeda pendapat. Tapi saya berikan gambaran seperti ini bu, antara sehat dan aman. Ya, ada orang sakit. Ada orang apa bu? Sakit. Ya. Karena saya juga kerja di rumah sakit, jadi sering ketemu orang sakit. Ya. Ternyata orang sakit, kalau aman, itu masih bisa makan, masih bisa tidur, bahkan ngorok juga ada kadang. Serius, ya. Bisa. Ya. Bahkan mereka bisa ketawa ketiwi. Ya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata nggak ada nikmat aman, walaupun sehat, susah. Percaya apa mbak? Lo adanya pengajian ini kan karena aman. Coba kalau di luar ada bom-boman, ya panjenengan ya nggak perlu ikut pengajian toh. Nah iya. Jadi ternyata nikmat aman ini lebih besar daripada nikmat sehat dan nikmat makanan. Orang kalau nikmatnya aman, nyari uang gampang bu. Buktinya orang-orang tadi Quraisy bisa kemana tadi? Ke Yaman dan ke Syam. Karena apa? Karena aman. Coba kalau ternyata tidak aman, mau keluar bingung. Maka masya Allah bu, Indonesia ini merupakan negeri yang aman. Bersyukur nggih. Dan ada sebuah nasihat dari para ulama, ini penting untuk kita sampaikan di sini. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat aman, yaitu adalah perkataan dalam sebuah syair, ya. Al fitnatu naimatun la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah, kerusuhan dan semisalnya itu adalah apa? Sesuatu yang awalnya tidur. Jadi kalau kondisi begini dia sedang tidur, ya. Maka apa? Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah tersebut. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhilah perkara-perkara, ucapan-ucapan, tulisan-tulisan yang bisa memicu emosi masyarakat. Ya. Kenapa tadi? Nikmat aman itu nikmat yang sangat berharga. Insyaallah. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, kita berusaha untuk mensyukuri nikmat aman dan juga nikmat sehat dan nikmat punya makanan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit insyaallah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dan juga nikmat-nikmat yang lain, dan disebutkan di banyak ayat dan juga banyak hadis. Kalau kita buka sebuah artikel yang berjudul Mau'udatullahi lil mu'minin, janji-janji Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ini sangat banyak. Ya, sangat banyak. Saya sebutkan ada 16 judul. Tapi dalam kesempatan yang pagi ini insyaallah tidak kita sampaikan semua, tapi kita sampaikan garis besarnya. Ya, insyaallah sampaikan apa garis besarnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya biasa selalu ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, baru bapak-bapak yang kami cintai karena Allah ya. Karena kalau saya bilang ibu-ibu yang kami cintai karena Allah, istri saya cemburu ya. Biasanya ikut lewat YouTube biasanya ya. Maaf ya gitu. Oke, kita bahas dulu. Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan dalam sebuah hadisku. Ya, barang siapa yang dia masuk di waktu pagi dalam keadaan aman. Dalam keadaan apa? Aman. Mu'afan, sehat. Walahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan di hari itu. Ya, faka'annama khizatid dunya, maka seolah-olah dia mendapatkan dunia dan seisinya. Ingat tuh ya, aman, kemudian sehat, kemudian punya makanan. Saya yakin ibu-ibu semua ini pasti punya makanan di rumah. Beras insya Allah masih banyak, ya. Telur insya Allah punya, ya. Kemudian tempe juga masih ada gitu ya. Sayur. Nah, ini sebetulnya sudah nikmat yang sangat berharga.
Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, ya, lau kunta du qalbin qani au qanu fa anta wa malikud dunya sawaun. Kalau sekiranya kalian punya hati yang qanaah, bahasa Jawanya apa tadi? Narimo ing pandu. Fa anta wa malikud dunya sawa, maka Anda dan raja itu kedudukannya sama. Sekaya-kayanya raja Bu, pakai pakaian tetap satu pasangan. Ya enggak? Tidak mungkin 10 lembar dipakai semua. Panas sumuk Bu. Ya Pak ya. Sekaya-kayanya raja makan yo sepiring, enggak mungkin satu magicom dimakan semua. Ya. Enggak mungkin, enggak bisa gitu ya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berusaha untuk mensyukuri nikmat apa tadi? Nikmat aman, nikmat sehat, dan nikmat makanan atau nikmat berkecukupan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang kami cintai karena Allah, ya. Nikmat itu sebetulnya kalau kita mengartikan segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita punya sesuatu kok enggak mendekatkan diri kepada Allah, namanya bukan nikmat. Di garis bawah ya, namanya bukan nikmat. Lalu namanya apa? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa namanya Bu? Ya, apa? Kalau bahasa kita tijurna. Ada yang pernah dengar mungkin? Istighfar? Bukan. Istidraj ya. Jadi bukan nikmat jadinya malah apa Bu? Bapak? Istidraj. Jadi intinya nikmat itu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka bukan nikmat. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih ya janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mukmin ya? Yang pertama adalah kesuksesan. Apa Bapak Ibu? Ibu kalau dengar sukses itu Bapak semua bayangannya apa? Jangan bilangnya mengisi 2 ya. Iya. Sukses itu 3. Apa? 3. Masuk surga, selamat dari neraka selamanya. Ya, masuk surga, selamat dari neraka, kemudian selamanya. Dan kita bisa praktekkan di dunia. Yang namanya sukses itu mendapat nikmat jauh dari yang ditakuti dan awet. Apa namanya? Awet. Walaupun tanpa bahan pengawet tetap awet. Jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering kita baca ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, pengen baik di dunia. Ya, mendapatkan nikmat Islam, bisa melaksanakan ketaatan, punya tetangga soleh-soleha, ya, punya aktivitas yang barokah, yang manfaat, ya. Ini namanya kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat itu adalah masuk ke dalam surga. Wa qina adzabannar, dijauhkan dari neraka. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kekal abadi selamanya. Nanti bisa dibuka surat Al-Mu'minun ya, ayat pertama. Surat apa? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sukses, berhasil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa itu pasti akan berhasil. Pak Ustadz, tanggaku rajin sholat, rajin puasa, tapi anu meriangan Pak Ustadz. Tapi ya susah hidupnya Pak Ustadz, misalnya gitu ya. Bu, ya, yang namanya berhasil itu tidak selalu harus mulus ya. Pernah ingat Nabi Ayub? Sakit parah bertahun-tahun, 14 anaknya meninggal. Beliau berhasil enggak? Berhasil apa tidak? Berhasil. Jadi ya,
Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan itu hanya untuk orang yang beriman. Kenapa? Kalau dia senang bersyukur jadi pahala, kalau dia susah sabar juga jadi pahala. Maka kita harus punya rumus S3. Kenapa? Senang, syukur, say. Coba ulangi. Masya Allah. Susah, sabar, say. Jenengan pilih sing seneng, syukur, say. Napa susah, sabar, say? Ya syukur-syukur kali-kali nih, karena dunia ini tuh berputar. Ada siang, ada laki-laki, maka ada baik dan juga ada buruk. Maka tatkala kita diberikan kebaikan, semua kita termasuk orang yang bersyukur. Ketika kemudian kita diberikan ujian, kita harus bersabar. Oke Ibu, Bapak semua. Kemudian apa di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa? Yang kedua adalah hidayah. Yang pertama keberhasilan, yang kedua apa? Wonten sing jenenge Bu Hidayah. Pak Hidayah wonten mboten? Pak Hidayat wonten? Enggak berangkat, Masya Allah. Iya. Luar biasa. Mendapatkan apa? Hidayah. Bisa dibuka surat Al-Hajj ayat 54. Surat apa? Al-Hajj ayat 54. Wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Wa innallaha lan sak temene Allah Subhanahu wa taala lahadi bener-bener maringi petunjuk alladzina amanu ing atase tiang-tiang kang iman ila siratim mustaqim inggih menika hidayah melampah ing atase dedalan kang lurus inggih menika agama Islam. Jadi orang-orang yang dia beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan hidayah menuju jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah ridhoi, yaitu para nabi, syuhada, siddiqin, sholihin, insya Allah. Itu yang kedua. Tayyib, yang ketiga. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, ya, yaitu diantaranya adalah apa Bu, bisa nebak gak yang di laptop saya? Ini yang penting tadi, al-amnu, keamanan. Apa Bu? Pak? Keamanan. Iya. Nikmat aman. Ya. Nanti bisa dibuka surat Al-An'am ayat 82. Surat apa? Al-An'am. Alladzina amanu walam yalbasu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, ya kesyirikan, ngerasani tanggane. Jangan nggih Bapak Ibu nggih. Kadang ada orang itu ada kopi, ada kacang. Ada yang kurang. Apa? Ngerasani tanggane. Astagfirullahaladzim. Jangan, ya. Mending kalau pas wedangan coba ngomongin, misalkan kemarin pengajian isinya apa ya, kan luar biasa, Masya Allah, ya. Atau kalau nggak nanti bisa sambil ya menceritakan kebaikan atau memotivasi untuk bersedekah. Ini kan butuh berapa tadi Ustaz? Berapa juta? Sekitar 54 juta. Ayo ajak orang untuk bisa bersedekah. Ya insya Allah orang yang sedekah dan orang yang mengajak sedekah pahalanya sama gitu ya. Yang ketiga apa tadi? Aman. Yang keempat ya, Allah berikan kepada orang yang beriman dan bertakwa, yaitu adalah ketenangan. Apa jamaah? Ketenangan. Masya Allah ya. Nanti bisa dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat apa? Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan tenang dalam berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi, percaya tidak Bu?
mengingat hutang pusing. Ya, luar biasa. Maka ingat Allah biar hatinya apa? Tenang. Ya, sambil nyari uang, hutangnya dilunasi ya. Semoga yang di masjid ini punya hutang dilunasi, amin ya rabbal alamin ya. Yang aminnya keras insya Allah cepat dilunasi ya. Amin. Baik, yang keempat tadi apa? Mendapatkan ketenangan dalam hidup. Yang kelima, ya, yang kelima itu adalah mendapatkan kebahagiaan. Apa jamaah? Bapak Ibu, saya mau tanya, bahagia itu letaknya di mana? Di mana? Di mana? Di hati. Maka bersihkanlah hati ini, ya. Sucikanlah hati ini dari segala penyakit hati. Hati ini milik siapa? Allah. Maka kalau hatiku milikmu, pret, gitu loh. Katakan apa? Pret. Hati ini milik siapa? Milik Allah. Maka bagaimana hati bisa bahagia? Tentu dengan mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi orang yang beriman tadi akan mendapatkan nikmat hidup bahagia. Bisa dibuka surat An-Nahl ayat 97. Surat apa? An-Nahl 97. Man amila solihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari bangsa laki-laki maupun bangsa perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, dia bertakwa, falanahnuyannahu hayatan thayyibah, falanuhniyannahu hayatan thayyibah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami beri kebahagiaan dalam hidup. Iman, amal soleh, insya Allah menjadikan kita bahagia. Ya. Kemudian apa? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dunia bahagia, di akhirat mendapatkan surga. Ini yang kelima. Tapi lanjut, yang keenam adalah mendapat perlindungan dan kemenangan. Mendapat apa? Dan ini ayatnya sudah dihafal sama jamaah sekalian insyaallah. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah penolong orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke keterangan. Nah, keterangan bahasanya keras enggak ini ya? Cocok enggak ya? Dari kegelapan menuju cahaya, ya, yang terang benderang. Gimana Bapak? Kegelapan kepada cahaya atau iman. Iya bisa ya, artinya cahaya iman. Nanti kan kalau ditafsirnya luas. Kegelapan artinya ya kegelapan kesyirikan, perbuatan dosa gitu ya. Nah kemudian kepada cahaya iman, cahaya Islam, insya Allah ya. Cahaya amal soleh, cahaya mengerjakan kebaikan. Nanti bisa dibuka juga surat Ar-Rum ayat 47. Surat apa? Surat Ar-Rum itu yang terkenal ayat-ayat pernikahan. Ya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kata Allah sudah menjadi ya tugas kami, sudah menjadi hak kami memenangkan orang-orang yang beriman, bertakwa insyaallah. Ya. Taib, yang ketujuh, ini penting juga, husulul barokat, mendapatkan berkah. Jadi Bu, ternyata Bapak, berkat itu bahasa Arab. Berkat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Dengan walimahan membawa makan itu berkat. Kenapa? Kadang satu dibagi sekeluarga itu bisa cukup gitu ya. Saya masih ingat kalau dulu Bapak itu mendapatkan berkat itu telur satu dibagi 4. Mananya 4 sih? Ya. Dagingnya dibagi 4. Ya. Orang tuanya Masya Allah bahagia dengan melihat anaknya makan gitu ya. Luar biasa. Berkat apa Bapak? Berkat. Nanti bisa dibuka surat Al-A'raf ayat 96. Surat apa? Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dan sekiranya penduduk satu negeri, satu kota, satu desa, satu RT
atau mungkin pegawai di satu perusahaan, amanu, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan Allah berikan berkah dari langit dan dari bumi. Langitnya hujan, buminya kemudian menerima, kemudian keluar budingnya, apalagi Bu? Nah, banyak sekali, luar biasa, berkah ya. Jadi insya Allah mendapatkan keberkahan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan ini kita tutup dengan janji Allah di hari kiamat. Tadi kan di dunia semua tuh, ya, ada berapa? 7. Yang ke-8 di hari kiamat apa? Yaitu adalah masuk ke dalam surga. Mendapatkan nikmat aman, ya. Bisa dibuka nanti surat At-Taubah ayat 72. Surat At-Taubah punya nama lain, surat apa? Nama lainnya surat Baro'ah. Surat apa? Baro'ah. Karena diawali dengan Baro'atum minallah gitu ya. Kata Allah Ta'ala, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga yang dari bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai ciu. Apa itu ciu? Yeah, tapi nggak memabukkan. Itu minuman yang wangi, kalau diminum itu sejuk rasanya, luar biasa ya. Dan kemudian air putih yang sangat putih, luar biasa ya. Yang membayangkan nanti semoga ya PMC renang di sungai susu gitu ya, Masya Allah. Ada yang renang di sungai madu gitu ya, ada yang renang di sungai ciu gitu. Ada yang renang di sungai air putih ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun nikmat berkecukupan, orang mukmin gak usah khawatir ya. Selama kita masih hidup pasti akan mendapatkan nikmat. Dan insya Allah cukup. Ibu tahu orang yang di rumah sakit nggak? Apa mereka itu kerja? Enggak, tapi diantar makanan pagi, sore gitu. Luar biasa, saya nggak bohong loh. Serius, kalau nggak percaya lihat sendiri deh. Iya. Artinya apa? Nggak usah takut, selama masih hidup insya Allah masih ada jatah makanan. Ya, jangan khawatir. Ya. Dan seorang, kata Rasul, tidak mungkin nyawanya dicabut kecuali rezekinya sudah disempurnakan. Yakin apa betul? Ya. Maka kalau masalah kecukupan ya tidak perlu kita bahas panjang-panjangnya. Insya Allah setiap mukmin yang masih hidup pasti diberikan rezeki. Ya, pasti itu. Ya, tinggal kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah rezekinya lebih banyak. Begitu Ustaz, cukup insya Allah ya.